Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Irfan Syafat. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya, yaitu dari bab 4 sampai bab 5. Yang pertama itu analisa perhitungan kolom. Jadi karakteristik kolomnya itu sebagai berikut. Itu kolomnya itu KA7, dimensi kolomnya itu 350 mm dikali 700 mm, mutu betonnya FC30, mutu besi betonnya FV400 MPa, diameter tulangannya D10 dan D22. Keterangannya tinggi kolomnya itu 3600 mm, tebal selimut betonnya itu 40 mm, tulang utama itu D22, tulang sengkangnya itu D10, tulangan pengikatnya D10, panjang tekukan 6D, berat jenis besi itu 7850 kg per meter kubik. Analisa kebutuhan besi pada kolom KA7. Berat besi tulangan utama D22 pada kolom KA7 itu. Berat total besinya itu rumusnya luas alas dikali tinggi kolom dikali banyaknya besi dikali berat jenis besi. Sama dengan PD kuadrat per 4 dikali 2 kali tinggi lantai ditambah tebal plat ditambah overstack dikali banyaknya besi itu 16 buah dikali 7850. Hasilnya sama dengan 386,73 kg. Lalu yang kedua, jumlah besi D22 12 meter yang dibutuhkan pada kolom KA7. Rumusnya itu 2 dikali tinggi lantai tambah tebal plat tambah overstack dengan 2 dikali 3,6 tambah 0,012 ditambah 40 dikali 0,022. Hasilnya itu 8,104 meter. Jadi, satu batang besi itu ukurannya 12 meter, jadi yang dibutuhkan itu 16 batang besi ukuran 12 meter. Analisa volume berat tulangan sengkang pada kolom KA7. Datanya itu tebal selimutnya itu 40 mm, diameter besi sengkangnya itu 10 mm, panjang tulang tekuk itu 6D atau 60 mm, ukuran besi sengkang itu panjangnya 350 mm kurang 80 mm, dengan 270 mm, lebarnya itu 700 mm kurang 80 mm sama dengan 620 mm. Keliling dan panjang tulangan tekuk itu rumusnya 2 kali P tambah L ditambah asumsi panjang tekuk dikali 5 ditambah 6D dikali 2. Sama dengan 2 dikali panjangnya itu 270 ditambah 6 lebarnya 620 ditambah asumsi panjang tekukan itu 10 dikali 5 ditambah 60 kali 2 hasilnya 1950 mm. Jadi panjang tulangan tumpuan itu 0,5 dikali 3600 dengan 1800 mm. Banyaknya sengkang itu sengkang tumpuan itu rumusnya panjang tulangan tumpuan dibagi jarak pemasangan plus 1. Jadi panjang tulangan tumpuan itu 1800 dibagi 80 plus 1 sama 23,5 bisa dipotong jadi 24 buah. Terus sengkang lapangan itu panjang tulangan lapangan dibagi jarak pemasangan itu panjang lapangan 1800 jarak pemasangan 175 sama dengan hasil 10,2 atau bisa dibagi menjadi 11 buah. Lalu ada total jumlah sengkang KA7 adalah sengkang tumbuhan ditambah sengkang lapangan dikali 2 setelah 70. Lalu ada berat besi sengkang D10 pada kolom KA7. Rumusnya LO dikali keliling dan panjang tulangan tekuk dikali banyaknya sengkang dikali berat jenis besi. Rumusnya V D kuadrat per 4 dikali 1,95 dikali 35 buah dikali 7850 kg per meter kubik. Hasilnya sama dengan 42,057 kg. Jadi terus jumlah batang besi D10 12 meter yang dibutuhkan itu 1950 mm itu satu sengkang. Satu batang besi itu 12 meter, jadi bisa dibuat jadi 6 buah sengkang. Maka besi yang dibutuhkan untuk sengkang kolom yaitu 70 buah dibagi 6 buah sengkang hasilnya sama dengan 12 batang besi.
Selanjutnya, analisa kebutuhan besi tis pada kolom KA7. Tebal selimut betonnya itu 40 mm, diameter besi tisnya itu 10 mm, panjang tulangan tekuknya itu 6D atau 60 mm, ukuran besi tisnya itu panjangnya itu 350 mm dikurang 80 mm sama dengan 270 mm, lebarnya itu 700 mm dikurang 80 mm sama dengan 620 mm, panjang kait 90 derajat itu 10D, panjang kait 130 derajat itu 10D atau 0,1 mm. Panjang tis vertikal itu panjang tulangan pengikat vertikal plus panjang kait 90 derajat ditambah panjang kait 130 derajat ditambah 2 dikali tekukan toleransi. Jadi panjang tulang pengikat itu 0,62 ditambah panjang kait 0,1, panjang kait 135 itu 0,1 tambah 2 dikali tekukan toleransi itu 0,01 sama dengan 0,840 meter. Lalu banyak tulangan tis vertikal yaitu jumlah sengkang dikali 2. Nah, jumlah sengkangnya tadi 70 dikali 2 sama 140 buah. Terus tis horizontal, misalnya panjang tulangan pengikat horizontal ditambah panjang kait 90 derajat ditambah panjang kait 135 derajat tambah 2 dikali tekukan toleransi. Panjang tulangan pengikat horizontal 0,270 tambah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 2 dikali 0,01 sama dengan 0,490 meter. Jadi banyak tulangan tis horizontal itu jumlah sengkang dikali 8. Jumlah sengkangnya tadi 70 dikali 8 sama dengan 560 buah. Lalu ada berat tulangan tis D10 pada kolom KA7. Maksudnya itu LO dikali panjang tis vertikal dikali banyak tulangan tis vertikal ditambah panjang tis horizontal dikali banyak tulangan tis horizontal dikali massa jenis besi. Rumusnya V D kuadrat per 4 dikali 0,840 dikali 140 ditambah 0,490 dikali 460 dikali 7850. Hasilnya sama dengan 241,56 kg. Lalu ada jumlah batang besi D10 12 meter yang dibutuhkan untuk tis vertikal, yaitu 12 meter dibagi 0,840 sama 15 buah. Jadi 70 dibagi 15 buah sama dengan 5 batang besi ukuran 12 meter. Jumlah batang besi D10 12 meter yang dibutuhkan untuk tis horizontal ya 12 meter bagi 0,450 meter sama 25 buah. Jadi 280 dibagi 25 sama 12 batang besi ukuran 12 meter. Analisa kebutuhan pengecoran pada kolom KH7 setinggi 3,6 meter. Jadi rumus itu panjang kolom dikali lebar kolom dikali tinggi kolom. Dengan 0,35 meter kali 0,70 meter kali 3,6 dikurang 0,12 sama dengan 0,852 meter kubik. Lalu ada analisa perhitungan balok dan plat. Analisa kebutuhan besinya itu seperti ini, karakteristiknya itu baloknya itu B1A, dimensi baloknya itu 200 mm kali 500 mm, mutu betonnya itu FJ25, mutu besi betonnya itu FJ400, diameter tulangan itu D19, D19 dan D19, panjang baloknya itu 6100 mm, tebal selimut betonnya itu 40 mm, tulangan utama itu D19, tulangan sengkangnya D10, itu tulangan tumpuan itu D10 dengan jarak 200 mm, sengkang lapangan itu D10 dengan jarak 400 mm, tulangan pengikatnya D10, panjang tekukan itu 6D, berat jenis besi D19 dengan berat jenis besi 2,226 gram. Lalu ada berat besi tulangan utama D19 pada balok 1A. Volume berat besi utama, rumusnya panjang balok ditambah 40D dikali banyaknya besi dikali berat jenis besi. Panjang baloknya 6,1 meter ditambah 40 dikali 0,019 meter dikali banyaknya besi yaitu 3 besi dikali berat jenis besi 2,2256 kg. Hasilnya sama dengan 45,80 kg. Jadi berat besi tulangan utama D19 pada balok B1A adalah 45,80 kg.
Lalu ada volume berat besi tumpuan, yaitu rumusnya setengah panjang balok ditambah 6D dikali banyaknya besi dikali berat jenis besi sama dengan 0,5 dikali 6,1 ditambah 6 dikali 0,019 dikali 2 dikali 2,2256 kg. Hasilnya itu 14,08 kg. Lalu ada analisa volume berat tulangan sengkang pada balok B1A. Menghitung jumlah kebutuhan sengkang untuk pecahan balok B1A dengan luas penampang 200 mm kali 500 mm dengan karakteristik tebal selimut beton itu 40 mm, diameter besi sengkang itu 10 mm, panjang tulangan tekuk itu 6D, ukuran besi sengkang itu lebarnya 200 mm kurang 80 mm sama dengan 120 mm, panjangnya itu 500 mm kurang 80 mm sama 420 mm. Keliling dan panjang tulangan tekuk rumusnya itu 2 dikali P ditambah 2 dikali L tambah 2 dikali 6D sama dengan 2 dikali 0,420 ditambah 2 dikali 0,120 tambah 2 dikali 6 kali 0,01. Setelah itu 1,2 M. Lalu ada banyaknya sengkang. Sengkang tumpuan itu D10 dengan jarak 200 mm, itu rumusnya seperempat panjang balok dibagi jarak sengkang. Yaitu seperempat dikali 6,1 meter dibagi 0,2, setelah 7,63 buah. Jadi sengkang pada tumpuan D10 dengan jarak 200 mm ya hasilnya 7,63 buah dikali 2 sama dengan 15,26 buah. Jadi buatkan menjadi 16 buah. Terus ada sengkang lapangan dengan diameter 10 dengan jarak 200 mm, rumusnya setengah dikali panjang balok bagi jarak sengkang sama dengan setengah dikali 6,1 dibagi 0,2 sama 15,25 buah sama dengan bisa dibulatkan menjadi 16 buah. Jadi sengkang pada lapangan D10 dengan jarak 200 mm sama dengan 16 buah. Total sengkang pada tumpuan dan lapangan adalah 16 tambah 16 tambah plus 1 sama dengan 33 buah. Volume berat tulangan sengkang yaitu sama dengan total sengkang sama dengan 33 buah sama dengan 33 dikali 6,1 sama dengan 201,3 meter. Jadi 201,3 meter dikali 0,617 kg per meter sama dengan hasilnya 124,20 kg. Lalu analisa kebutuhan pengecoran pada balok 250 dikali 500 mm dengan bentang 6,1 meter. Di panjang balok dikali lebar balok dikali bentang balok sama 0,2 meter dikali 0,5 meter dikali 6,1 meter setelah 0,61 meter kubik. Jadi kebutuhan pengecoran itu 0,61 meter kubik untuk balok 250 kali 500 meter balok P1. Lalu ada analisa volume berat tulangan sengkang pada plat. Karakteristik platnya itu S1A, dimensi platnya itu 6150 mm dikali 1700 mm. Mutu beton itu FC25, terus mutu besi beton itu FY400 MPa. Diameter tulangan D10, panjang tekukan 40D, tebal plat 120 mm, berat jenis besi 7850 kg per meter kubik. Lalu panjang besi X, panjang besi X itu yang kesini nih, kayak gini, 6,15 meter ditambah 2 dikali 4D, hasil sama dengan 6,15 M tambah 40 dikali 0,01 hasilnya 6,55 M. Lalu ada berat besi tulangan utama D10 pada plat X. Rumusnya luas alas dikali panjang besi dikali banyaknya besi dikali berat jenis besi. Jadi sama dengan VD kuadrat per 4 dikali 6,55 dikali 6,15 bagi 0,2 dikali 7850 kg per meter kubik. Hasilnya yaitu 124,115 kg. Lalu ada jumlah besi D10 12 meter yang dimuat pada plat X. Jadi berat total besi itu dibagi panjang besi dikali berat besi per meter. Sama dengan 124,115 kg dibagi 12 meter dikali 0,616 kg per meter.
Hasilnya 16,795 bisa dibuatkan menjadi 17 batang. Lalu ada panjang besi Y, yaitu yang ke sini. Kayak gini, lurus kayak gini. Sama dengan 1,7 meter tambah 2 dikali 40 D. Sama dengan 1,7 meter tambah 40 dikali 0,010. Sama dengan 0,68 meter. Lalu ada berat besi tulangan D10 pada plat Y. Rumusnya luas alas kali panjang besi dikali banyaknya besi. Berat jenis besi. Rumusnya Pi D kuadrat per 4 dikali 0,68 dikali 1,7 per 0,2 dikali 7850 kg. Hasilnya 142,47 kg. Lalu ada jumlah besi D10 12 meter yang dibutuhkan pada plat Y. Rumusnya berat total besi dibagi panjang besi dikali berat besi. Jadi hasilnya 142,47 kg dibagi 12 meter dikali 0,616 kg per meter. Hasilnya 19,27. Bisa menjadi 20 batang. Terus analisa kebutuhan pengecoran pada plat 6150 dikali 1700 mm. Rumusnya itu panjang plat dikali lebar plat dikali tebal plat. Panjang platnya itu 6,15 meter, lebar plat itu 1,7 meter, lalu tebal plat itu 0,12 meter, hasilnya 1,25 meter kubik. Jadi kebutuhan pengecoran untuk plat yaitu 1,25 meter kubik. Lalu selanjutnya ada analisa perhitungan tangga. Nah, ini data perhitungan tangga itu floor to floor itu 3,6 meter, uptrade itu 0,17 meter, untrade itu 0,24 meter. Lalu ada panjang tangganya 4,6 meter, tebal plat tangganya itu 0,15 meter, jumlah anak tangganya itu 27 anak tangga, lebar bordersnya 2,1 meter, kemiringan tangganya itu 31 derajat. Pembuktian di masih struktur tangga menggunakan ruf tangga. Jumlah anak tangga yaitu H per 0 min 3 sama dengan 3,6 min 3 sama dengan 18 anak tangga. Tinggi anak tangganya itu 3,6 bagi 18 sama dengan 0,2 meter. Lalu ada lebar bordes. Panjang tangga, rumusnya itu panjang tangga kurang 0,5 dikali jumlah anak tangga kurang 3 dikali untrade. Nah, lebar bordesnya itu 4,286 kurang 0,5 dikali 18 min 3 kali untrade itu 0,3. Hasilnya 3,06. Lalu ada kemiringan tangga sama ARC tan kali uptrade per untrade. Jadi arctang itu 0,17 per 0,24 sama 35,311 derajat. Tebal plat tangga itu sama dengan tebal bordes sama dengan 0,15 meter. Nah, kesimpulannya itu kami dapat membandingkan ilmu yang didapat dari perkuliahan dengan pengamatan secara langsung di lapangan, baik mengenai masalah-masalah teknis lapangan, masalah organisasi proyek dan bagaimana menemukan solusinya. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang kami peroleh selama kerja praktik di proyek dormitory Basics BSD yang berlangsung selama 3 bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan. Antara lain, pelaksanaan manajemen pada proyek ini berjalan dengan baik dan setiap pekerja dan karyawan melakukan job description dengan baik dan mematuhi peraturan yang dibuat di dalam proyek. Namun, masih terdapat banyak kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kualitas material yang digunakan telah dilakukan quality dan quantity control dan memenuhi persyaratan. Sistem K3 dalam proyek ini berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa pekerja kurang memiliki kesadaran diri untuk memakai perlengkapan keselamatan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 seperti helm, sarung tangan, dan sepatu boots. Sarannya, berdasarkan pengamatan selama melakukan kerja praktek, maka kami dapat memberikan beberapa saran dari berbagai permasalahan yang ada sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, maka harus dilakukan pengawasan yang sangat ditekankan dan diperhatikan. Petugas K3 juga harus melakukan himbauan dan teguran kepada pekerja yang belum paham tentang prosedur K3. Lalu komunikasi yang lebih baik antara pelaksana di lapangan dengan pengawas agar tidak terjadi kesalahpahaman
yang dapat menimbulkan perselisihan. Lebih teliti dalam membaca gambar dan melakukan pekerjaan agar dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi di lapangan. Lalu adalah penggunaan peralatan yang baik untuk diimbangi dengan pemeliharaan peralatan yang ada di dalam lokasi proyek sehingga tidak menghambat pekerjaan. Oke, sekian itu saja dari saya penjelasan laporan kerja praktek saya dari bab 4 sampai bab 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.